Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Setiabudi. Saya guru di MA Al-Irsyad Tengaran, Kabupaten Semarang. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG tahun 2022 di UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya ingin mempraktekkan uji kinerja dalam bentuk video praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Masya Allah, sehat semua ya? Sehat. Ya, pokoknya harus tetap semangat. Seperti biasanya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Ketua untuk memimpin doa. Bismillah, berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Ketua yang sudah memimpin doa dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak semuanya, saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Faik, Bagus Pradana, Bayu Ahmad, Chandra Aditya, Dedi Ahmad, Emil Muhammad, Muhammad Fandi, Muhammad Rosid Ridho, Hadir Pak. Muhammad Fulan. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Bapak sangat bangga pada hari ini kita semuanya hadir dalam kelas ini. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin ataupun berhalangan untuk hadir. Anak-anak semuanya, sebelum mulai pembelajaran, coba dicek terlebih dahulu kanan kiri apakah ada sampah. Kalau ada silahkan dibuang di luar. Kemudian dipastikan semuanya membawa alat pembelajaran dengan lengkap, membawa pena, membawa buku, dan yang lainnya. Jangan sampai nanti di pertengahan pembelajaran ada yang meminjam buku atau ada yang meminjam pena. Sudah lengkap semuanya ya? Sudah lengkap ya? Sudah. Anak-anak semuanya, Bapak mau menanyakan sesuatu. Kalian kan kemarin liburan lama sekali ya. Berapa hari atau berapa pekan? Kurang lebih 2 pekan lebih ya? Ya. Kalian masih ingat nggak materi yang kalian pelajari di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 10? Ada yang masih ingat materi apa yang kalian pelajari? Ya, Pak. Apa? Masya Allah, ahsanta, benar sekali, materi haji dan umroh. Apalagi? Siapa? Akikah dan kurban. Materi akikah dan kurban, ahsanta. Apalagi? Siapa? Zakat. Materi zakat. Ya, kita di kelas 10 sudah mempelajari banyak sekali materi. Dan sekarang kalian sudah memasuki kelas yang baru, yaitu kelas 11. Tentunya di kelas yang baru ini kalian harus lebih semangat. Dan ingat anak-anak semuanya, fikih itu kajiannya luas. Kalau kalian di kelas 1 mempelajari materi haji dan umroh, kemudian zakat, kemudian tadi sholat ataupun puasa, itu semuanya masuk dalam apa? Fikih ibadah. Ya enggak? Iya. Terus kemudian anak-anak semuanya kalian juga sudah mempelajari tentang jual beli, tentang pinjam meminjam ataupun sewa menyewa. Itu termasuk daripada fikih apa? Nah, benar sekali, itu termasuk daripada fikih muamalah. Seperti Bapak katakan bahwasanya fikih itu kajiannya luas. Dan sekarang pada hari ini kita akan mempelajari apa? Fikih jinayah, atau dalam bahasa yang lebih kekinian apa itu?
tindak hukum pidana. Dan diantaranya adalah pembunuhan. Diantaranya adalah pembunuhan. Baik anak-anak semuanya, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan membagikan pretest untuk mengetes kemampuan awal kalian. Ini saya bagikan soalnya terlebih dahulu dan kalian kerjakan dengan maksimal atau kerjakan semampu kalian. Ini saya bagikan terlebih dahulu ya. Baik anak-anak semuanya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan pengertian pembunuhan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan macam-macam pembunuhan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan dasar hukum larangan pembunuhan. Yang keempat, peserta didik mampu menelaah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang kelima, peserta didik mampu menelaah hikmah larangan membunuh. Yang terakhir, peserta didik mampu menentukan hasil analisis tentang materi pembunuhan dengan benar. Jadi, anak-anak semuanya, insya Allah pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi dan tanya jawab. Jadi insya Allah nanti kita akan menikmati, akan seru pembelajaran pada hari ini. Anak-anak semuanya, Bapak akan memutarkan video tentang materi kita hari ini, yaitu jinayah dan hikmahnya dengan materi pembunuhan. Silahkan kalian melihat video yang Bapak putar, kemudian diamati dengan baik ya. Kalau ada hal-hal yang penting, silahkan kalian catat seperti itu. Silahkan dilihat ya. Jinayat dan hikmahnya. Dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak kejahatan serta sanksi hukumnya disebut dengan istilah jarimah atau hukuman. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayat dan hudud. Dalam pembahasan jinayat itu terbagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Serta kita akan bahas tentang sanksi hukumnya atau hukumannya yang meliputi kisas, diyat, dan kafarah. Baik, yang pertama tentang pembunuhan. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa artinya menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan pembunuhan menurut istilah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan secara berkelompok. Hukumannya yaitu dikisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari. An Sa'id bin Musayyab anna Umar radhiyallahu anhu qatala hamsatan aw sittatan qatalu rajulan gilatan bi mawdi'in halin wa qala law tamala alaihi ahlu San'a la qataltum bihi jami'a artimah. Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara salib di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Baik, anak-anak semuanya, kalian sudah melihat dan mengamati video pembelajaran dengan baik. Coba sekarang kalian baca buku kalian untuk menambah informasi terkait materi yang kita pelajari pada hari ini. Coba kalian baca, kemudian kalian analisis. Ketika nanti ada yang tidak paham atau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Coba silahkan kalian baca buku dulu. Baik, anak-anak semuanya, kalian sudah mengamati video dengan baik. Kemudian kalian juga sudah membaca buku. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, jika ada pertanyaan angkat tangan. Saya Pak. Ya, bagaimana? Bagaimana jika ada orang yang membunuh dengan racun? Apakah itu termasuk dalam pembunuhan sengaja, semi sengaja, atau kesalahan?
Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi sangat kritis. Apakah pembunuhan menggunakan racun itu termasuk pembunuhan yang sengaja atau semi sengaja atau tersalah? Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan? Bagaimana? Pembunuhan menggunakan racun itu termasuk dalam kategori sengaja. Karena walaupun racun bukanlah benda tajam, tetapi racun juga itu sebuah benda yang mematikan. Masya Allah, ahsanta, benar sekali ya. Jadi pembunuhan menggunakan racun itu termasuk pembunuhan yang sengaja kalau direncanakan dengan baik. Jadi direncanakan kemudian dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan. Walaupun racun itu bukan benda yang tajam, tapi termasuk apa? Zat yang mematikan. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan, jika ada pertanyaan angkat tangan. Bagaimana pembunuhan yang dilakukan orang gila terhadap orang waras? Apakah pelakunya harus dihukum? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila kepada orang yang sehat atau orang yang waras? Siapa yang bisa menjawab? Oh, gimana? Kita bisa ambil faedah dari hadis Rasulullah SAW. Raful kalam anis talas, anis sobi hatta yablugh, wa anin naim hatta yastayqidh, wa anil majnun hatta yafiq. Itu di situ orang gila termasuk dalam kategorinya. Orang gila termasuk dalam kategori hadis tersebut. Berarti bagaimana? Berarti jika orang gila membunuh seseorang, itu bisa diserahkan kepada walinya. Berarti orang gila tidak dihukum? Tidak dihukum karena tidak dikenai beban. Termasuk di dalam hadis rufi al-qalam anit thalath, anis sabi hatta yablugh, wa anin naim hatta yastayqidh, wa anil majnun hatta yufiq. Ya, Masya Allah, ahsanta, benar sekali. Masya Allah, berarti kalian sudah mengamati video dengan baik, kemudian membaca dengan baik. Jadi kalian sudah ada modal untuk pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, insya Allah Bapak akan menampilkan gambar. Nanti coba kalian pecahkan permasalahan yang ada di gambar tersebut. Tapi sebelumnya kita akan membuat kelompok terlebih dahulu ya. Jadi kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok yang pertama nanti di sini, kelompok yang kedua di belakangnya, kelompok yang ketiga di sini, kemudian kelompok yang keempat di belakangnya. Silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Ayo, silahkan dibuat kelompok. Nah, begini. Ya. Oke, coba sekarang kalian amati gambar yang di atas. Itu ada gambar pertama. Gambar apakah itu? Ya, gambar pembunuhan dilakukan oleh berapa orang? Satu. Menggunakan apa? Pisau. Menggunakan benda tajam. Apa itu? Pisau. Kemudian menggunakan apa lagi? Pistol. Ya. Jadi gambar pertama itu adalah gambar yang dilakukan oleh satu orang membunuh orang lain dengan menggunakan benda tajam, yaitu pisau atau pistol. Nah, itu dinamakan dengan pembunuhan apa tadi? Pembunuhan sengaja. Masya Allah. Kemudian gambar yang kedua, coba kalian amati. Gambar apakah itu? Orang berkelahi ya. Berapa orang yang berkelahi? Dua orang ya. Jadi satu memukul temannya, ya. Satu memukul temannya. Apakah orang yang berkelahi itu menggunakan benda tajam? Tidak. Berarti hanya menggunakan tangan kosong. Ini adalah gambar orang berkelahi dan tidak bermaksud untuk membunuh, yaitu dengan menggunakan tangan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya terbunuh juga. Maka ini disebut dengan pembunuhan. Iya, benar sekali. Ini yang dimaksud dengan pembunuhan semi sengaja. Kemudian kalian amati lagi gambar yang ketiga. Nah, gambar apa itu, anak-anak? Orang ditabrak ya, Masya. Yang kanan itu siapa yang menabrak atau mengendarai apa? Mobil. Kemudian yang kiri mengendarai sepeda motor. Jadi karena ngantuk atau lalai akhirnya menabrak.
Dan itu termasuk daripada pembunuhan tersalah. Ya, pembunuhan tersalah. Kemudian coba kalian amati lagi gambar yang terakhir, yaitu gambar yang keempat. Gambar apakah itu? Gambar pengeroyokan, ya, gambar pengeroyokan yang dilakukan oleh berkelompok atau bersama-sama. Yang dikeroyok berapa orang? 1 orang. Itu namanya apa? Namanya pembunuhan berkelompok. Nah, sekarang anak-anak semuanya, tugas kalian mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di gambar tersebut. Kelompok pertama mendiskusikan gambar yang pertama, yaitu tadi tentang pembunuhan apa? Sengaja. Jadi kalian diskusikan apa itu pembunuhan sengaja. Kemudian hukumannya bagaimana? Sekalian dikasih contohnya juga. Kemudian kelompok yang kedua akan mendiskusikan atau memecahkan permasalahan di gambar yang kedua. Tadi pembunuhan apa? Seperti sengaja atau pembunuhan semi sengaja, ya. Kalian diskusikan apa itu pembunuhan semi sengaja, kemudian hukumannya bagaimana. Kemudian kelompok yang ketiga akan mendiskusikan gambar yang ketiga, ya. Tadi namanya pembunuhan apa? Pembunuhan tersalah. Apa itu pembunuhan tersalah? Terus bagaimana jika ada orang yang melakukan pembunuhan tersalah? Bagaimana hukumnya? Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok yang keempat mendiskusikan pembunuhan atau pembunuhan berkelompok, ya. Kalian diskusikan dengan baik. Ayo silahkan didiskusikan dengan baik. Didiskusikan dengan baik, ya. Diskusi. Kan Sudah. Pembunuhan seperti sengaja itu pengertiannya adalah pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat untuk membunuh dan menggunakan alat-alat yang biasanya tidak mematikan. Nah, terus tadi kita sempat baca juga buat hukumannya. Hukumannya ada 2. Yang pertama dia mughalladhah, yang kedua membayar kafarat. Buat contohnya seperti berantem, seperti berkelahi. Ya, kita nggak ada. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian berdiskusi panjang, jadi Bapak akan meminta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan tentang hasil daripada diskusi, ya. Kita mulai terlebih dahulu dari kelompok yang pertama. Silahkan perwakilannya untuk berdiri untuk mempresentasikan. Silahkan, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pembunuhan sengaja. Jadi, pengertian dari pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau yang memberatkan. Adapun hukuman dari pembunuhan sengaja ini adalah salah satu dari 3 hukuman ini. Yang pertama, qisas. Di dalam hukum qisas ini, keluarga korban tidak boleh main hakim sendiri. Yang kedua, diyat mughalladhah. Diyat mughalladhah ini harus dibayarkan secara tunai bagi keluarga korban. Dan yang terakhir adalah kafarat. Mungkin hanya sekian presentasi yang bisa kami lakukan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta. Masya Allah, presentasi yang sangat bagus. Apa ada yang menanggapi? Silahkan dari kelompok yang lain. Pak Guru, tadi presentasi dari kelompok 1 itu sudah sangat jelas, sangat lengkap, dan semuanya sudah tertera di dalam presentasi tersebut. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti kelompok 1 telah berdiskusi dengan baik dan sudah mempresentasikan dengan baik. Baik, sekarang kelompok yang kedua, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Pak. Coba berdiri dengan suara yang jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan kelompok 2 mempresentasikan apa yang
berhasil kami diskusikan tentang pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja pengertiannya adalah menghilangkan nyawa seseorang tanpa berniat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Adapun hukuman yang diterima oleh para pembunuh semi sengaja, yang pertama adalah dia mughaladzah, yang nantinya bisa untuk dibayar 3 tahun secara berturut-turut. Kemudian hukuman yang kedua berupa kafarat. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta. Masya Allah. Apa ada kelompok lain yang akan menanggapi? Silahkan. Apakah ada? Ya, Pak. Bagaimana? Alhamdulillah kalau dilihat dari presentasi kelompok 2, insya Allah sudah memenuhi persyaratan dan sudah menjelaskan apa-apa yang dipresentasikan tadi. Oh, Masya Allah. Sudah giliran kelompok yang ketiga. Yo, sekarang giliran kelompok yang ketiga untuk mempresentasikan. Siapa perwakilannya? Ayo, ya berdiri. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3, sebagai perwakilan kelompok 3 ingin menyebutkan apa yang telah kami diskusikan tentang pembunuhan bersalah. Pembunuhan bersalah itu merupakan perbuatan seseorang tanpa ingin melakukan suatu kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan sebuah kematian seseorang. Yaitu contohnya seperti seorang ingin membunuh rusa, namun mengenai orang lain sehingga terjadi suatu kematian. Adapun hukumannya yaitu diyat mukhaffafah yang dapat diangsur selama 3 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta. Allahu Akbar. Bagaimana? Mungkin ada kelompok yang lain ingin menanggapi? Silahkan. Saya, Pak. Masya Allah, presentasi dari kelompok 3 sudah sangat bagus. Baik, jelas. anak-anak semuanya, kalian sudah berdiskusi dengan baik. Coba kalian sekarang setiap kelompok membuat peta konsep ya. Setiap kelompok membuat peta konsep, menyimpulkan apa yang sudah didiskusikan pada hari ini ya. Tadi kelompok pertama mendiskusikan gambar pertama ya tentang pembunuhan sengaja. Kelompok 2 mendiskusikan atau memecahkan permasalahan di gambar yang kedua. Begitu sampai akhir ya. Kalian diskusikan dengan baik dan dibuat dengan peta konsep ya, dibuat dengan peta konsep. Silahkan kerjakan. Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, ini Bapak akan ambil peta konsepnya. Coba. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, peta konsepnya mana? Ini. Kelompok yang ketiga. Nah. Kelompok yang keempat, peta konsepnya. Nah, ini adalah hasilnya. Baik anak-anak semuanya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Seru, asik. Asik ya, Masya Allah, sangat asik ya. Ya. Jadi pembelajaran hari ini menggunakan model problem based learning, tidak seperti biasanya menggunakan metode apa? Ceramah atau yang monoton. Jadi pembelajaran hari ini sangat asik sekali sehingga kalian bisa menikmati pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menunjuk atau di antara kalian siapa yang mau menyimpulkan ya tentang materi yang kita sudah pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba angkat tangan. Ya, Pak. Silakan maju ke depan ya. Silakan maju ke depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini
tentang pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat atau benda tajam atau yang memberatkan. Kemudian jenis pembunuhan ada 3 macam. Yang pertama adalah pembunuhan yang secara sengaja. Yang kedua, pembunuhan yang semi sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah atau pembunuhan yang tidak diniatkan. Hukuman bagi pelaku pembunuh bermacam-macam. Adapun untuk hukuman untuk yang membunuh dengan sengaja yaitu kisos dan kafarat bagi keluarganya. Kemudian untuk yang semi sengaja adalah diat mughalladhah atau diat yang memberatkan, diat berat. Itu seperti bayar denda, dibayarkan kepada keluarga korban selama 3 tahun. Kemudian untuk yang tersalah itu membayar diat mukhaffafah dan juga membayar kafarat. Dan diat mukhaffafah bisa dibayarkan kepada keluarga korban selama 3 tahun. Adapun pembunuh berkelompok itu termasuk ke hukumannya kisos. Di sini larangan pembunuhan berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Adapun hikmah dari dilarangnya pembunuhan adalah untuk memelihara dan menjaga kehormatan dan nyawa seorang manusia. Mungkin itu aja dari Anda yang bisa disampaikan untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanta. Masya Allah. Kepada Mas Ja'far ya, kesimpulannya sangat lengkap sekali dari pengertian pembunuhan sampai hikmah pembunuhan. Anak-anak sekarang kalian duduk seperti yang pertama tadi ya. Kalau ini kan berkelompok, silahkan kembali ke tempat duduk awal masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah belajar tentang materi pembunuhan dari awal sampai akhir ya. Sekarang Bapak ingin membagikan soal post-test ya. Nanti dikerjakan semaksimal mungkin. Silahkan dikerjakan soal post-testnya. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah, ini Bapak akan ambil soal post-testnya. Insya Allah nanti Bapak akan mengirimkan soal-soal untuk PR kalian lewat WA kelas. Jadi nanti kalian bisa mengerjakannya di rumah. Dan ingat harus dikerjakan pada malam ini juga ya. Nanti Bapak tunggu sampai jam 11 malam ya. Harus dikerjakan pada malam ini juga. Nanti setelah selesai mengerjakan jawabannya bisa dikirimkan lewat WA. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah semangat belajar pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan buat kita semuanya di akhirat kelak. Amin. Amin. Anak-anak semuanya, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kisos ya, atau kisas. Biar pembelajaran di berikutnya lancar, kalian baca-baca dulu di rumah untuk persiapan pembelajaran di hari berikutnya. Seperti itu ya? Iya Pak. Ya.
Baik, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua silahkan memimpin doa. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai.